Assalamualaikum guys. Kalian sehat-sehat kan guys? Pembukaan video udah dapat aja nih orderan. Ayo kita gaspol berangkat. Alhamdulillah nih guys, setelah 9 hari kita hujan terus, akhirnya kota Tanjung Pinang ini cerah juga. Wah, semangat-semangat. Semoga hari ini bisa tupo. Rumah makan Puja Kusuma ini udah termasuk legend juga loh guys. Di tengah gempuran banyak restoran-restoran baru dan menu-menu yang modern, rumah makan Puja Kusuma ini tetap bertahan dengan ciri khasnya. Wah, mantap. Pengantaran kali ini cukup jauh nih guys. Ini juga saya belum pernah nih ke daerah sini. Sepertinya Mas Toro bukan Margin juga belum. Ini baru dia dapat orderan ke arah sana. Kilometer 13 arah Uban. Ini kalau nggak salah nanti ada SMA Negeri 7-nya. SMA baru itu loh guys. Lihat deh langitnya tuh cantik banget, cerah, benar-benar bersih dan panas ini sih pastinya. Yuk, 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 semangat mas, semangat. Ya, another day, another lampu merah. Waduh, bapak itu bawa tangga. Pak, bapak mau bangun rumah dengan tangga itu atau mau bangun rumah tangga? Ya. Alhamdulillah hijau juga nih lampu. Soalnya ini panasnya nembus sampai ke layar. Saya jadi kepanasan. Harudang, harudang. Nah itu guys, SMA Negeri 7-nya, SMA baru. Saya kurang tahu ya tepatnya kapan dia diresmikan. Cuman ini benar-benar baru sih, di tengah lapang tanah merah seperti ini. Aduh, kerasa nih kalau hujan becek banget, kalau panas nyengat banget. Dan siapa sangka ya kalau di dalam sini rupanya udah banyak banget pemukiman warganya guys. Kelihatan dari luar tuh kayak sepi, nggak ada kehidupan, paling satu dua rumah aja. Tapi rupanya sudah padat guys. Dan memang sepadat ini loh. Wah, mantap berarti kita.
Warga kota Tanjung Pinang semakin banyak nih. Jadi rame, nggak kayak dulu lagi. Waktu pertama kali saya ke Tanjung Pinang itu sekitar tahun 2005. Itu masih sepi banget dan saya tuh kaget dengan tekstur atau warna tanah yang ada di kota Tanjung Pinang ini. Jadi kalau misalnya dari tadi kalian lihat, khususnya yang bukan warga kota Tanjung Pinang nih, kalau ngelihat tadi tanahnya kok merah atau kuning atau oranye gitu, itu adalah karena tanah kita, tanah kota Tanjung Pinang ini bauksit, mengandung bauksit. Jadi ya gitu, kadang bikin udara tuh kayak apa ya, mental gitu kan, udara apa, cahaya matahari, sinar matahari, panasnya matahari. Susah banget ngomongnya. Iya, jadi panasnya matahari tuh jadi lebih nyengat gitu loh. Mungkin karena faktornya itu, tanah kita mengandung bauksit. Ya, kita masuk lagi ke langganannya Mas Tora bukan Margen, KFC. Dan alhamdulillahnya ya hari ini mbak-mbaknya ramah sekali. Full senyum, Mas. Apa jangan-jangan ini karena awal bulan ya? Gitu dong, Mbak. Good job. By the way guys, kalian tahu nggak sih selama Mas Toro menjadi drivernya Shopee Food ini, dia udah 2 kali kena orderan fiktif. Untuk kalian yang nggak tahu orderan fiktif itu apa, let me explain. Anjay, so Inggris banget. Biar saya kasih tahu. Jadi orderan fiktif itu adalah orderan yang palsu atau orderan bohong. Dulu waktu pertama kali aplikasi yang hijau itu masih banyak digandrungi orang-orang, masih jadi the best atau the number one-nya gitu ya di dunia perojolan. Ini orderan fiktif ini sering terjadi, guys. Tapi karena mereka terus melakukan update sistem, melakukan perbaikan-perbaikan kebijakannya, akhirnya tuh bisa menghindari dan juga menjaga-jaga untuk mengurangi orderan fiktif ini sampai akhirnya jarang terdengar lah sampai sekarang. Cuman ketika Mas Tora bukan marga menjadi driver Shopee Food ini, di mana Shopee Food ini di Tanjung Pinang juga baru, dan sistemnya juga baru trial and error gitulah ya, mungkin belum banyak juga kejadian-kejadian seperti ini, akhirnya memakan korban 2 kali tuh. Yang pertama kali itu waktu Mas Toro bukan Margen dapat orderan di Ricis. Jadi tiba-tiba pas mau nganter makanan, ya ini makanannya udah jadi nih kan, dia order terus dipesen kan dan mau diantar, terus tiba-tiba tercancel dong. Coba kalian pikir, sedangkan itu orderannya harus bayar tunai. Jadi mau nggak mau Mas Toro nombok dong. Cuman baiknya orang ricisnya itu tuh mau dibagi 2 gitu. Kalau nggak salah kemarin totalnya ya baru 60.000 sih. Mungkin kedengarannya kecil, tapi kalau bagi driver itu udah lumayan loh guys. 60.000 dibagi 2 tuh jadinya sama petugas apa sama karyawan si ricisnya. Alhamdulillahnya baik. Nah yang kedua ini, nah, orderan kedua itu sekitar 87.000 guys. Dan si doi ini ngorder burger beef gitu kok nggak salah. Udah gitu ngordernya 2 lagi. Ya karena tidak mencurigakan ya, kelihatannya saat itu kata Mas Tora bukan Margen kayak biasa aja, ya udah dia pesen terus dia tunggu orderannya anter deh. Nah, pas dia nganter sesuai dengan titik di mapnya itu, kok nggak ada yang keluar, nggak ada respon. Terus dia juga mencoba untuk telepon atau hubungin nomor yang mengorder itu, kok nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya dia coba untuk ketok rumahnya, keluarlah pasangan suami istri gitu kan. Dan mereka tuh bilangnya enggak bang, kami nggak ada mesen. Kalaupun anak kami masih bayi, nggak mungkin kan mesen kayak gitu. Beneran bukan kami yang mesen gitu. Ya udahlah, ya udah deh nggak apa-apa kata Mas Toro bukan Margin kan. Ya udah, nggak jauh dari rumah itu dia dapat telepon yang mengatasnamakan Shopee Food Pusat.
Dia bilang gini, halo ini dengan nama Mas Toro bukan Marga bla bla bla, dapat orderan gini-gini ya. Jadi karena Mas Toro bukan Marga itu udah tahu kalau ini penipuan, akhirnya dia tuh, ya aku tahu kalau kau tuh nipu kan gitu. Kena gap kayak gitu kok malah dia yang marah. Dia akhirnya ngemaki-maki Mas Toro bukan Margen dengan kata-kata binatang dan kata-kata mutiara itu. Nah kan aneh ya, lah dia yang nipu kok dia yang kesel. Nah, karena Mas Toro bukan Marga itu udah pernah dapat pengalaman kalau jangan sampai orderan ini tuh tercancel, biarlah nggak kembali duitnya gitu. Pokoknya gimana caranya supaya orderan ini nggak cancel biar rating dia tetap bagus gitu kan. Akhirnya Mas Toro bukan Margen ngaduin lah ke customer seafoodnya itu, menceritakanlah kronologinya bagaimana dan meminta untuk si customer service-nya ini aja yang mengcancel atau menyelesaikan gitu lah. Pokoknya dibikin orderan ini sudah selesai dan nggak ada kendala gitu. Jadi Mas Toro bukan Margen, ya udahlah nggak apa-apa, rugi 87.000, yang penting akun dia tetap sehat gitu. Dan alhamdulillahnya tuh bisa dan berhasil ya, akun Mas Toro masih tetap sehat-sehat aja gitu. Dan dia pulang dengan membawa 2 bungkus burger beef yang saya juga tunggu-tunggu. Ya saya sih sebenarnya nggak minta juga dan nggak tahu juga kalau Mas Toro bukan Margin itu mau bawa apa kan kalau pulang. Cuman kan saat itu juga saya ngerasa pengen ngemil deh gitu. Rupanya pucuk dicinta ulang pun tiba. Ya masih ada hal yang kita syukuri lah di balik semua musibah, di balik semua kesialan itu pasti ada hal yang kayak kita syukuri dan kita bisa ambil hikmahnya. Dan gak mau menggerutui atau berlarut-larut dalam kesialan itu. Karena kita yakin banget bahwa ya rezeki itu akan ada aja, lewat mana jalannya, lewat mana aja pintunya. Begitu guys. Cuman setelah kejadian itu akhirnya Mas Toro bukan Margen itu menyimpan nomor yang order fiktif itu kan, dan dilihat nih sama Mas Toro bukan Margen di Get Kontak, aplikasi Get Kontak itu loh guys, dan dilihat katanya memang nomor ini trouble banget, toxic banget nih orang gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih aware aja sih. Karena orang-orang tuh makin kesini gabutnya tuh makin kayak gak jelas, mengisi kegabutannya tuh dengan hal-hal kotor dan toksik seperti itu gitu loh. Karena kalau dipikir apa coba untungnya ya ngerjain orang kayak gitu? Atau jangan-jangan ini ada sabotase dari pihak lain gitu? Gitu gimana? Aduh, sudah lah tuh kawan-kawan. Ya sudahlah, pokoknya sekali lagi untuk kalian ini informasi yang lumayan penting. Kalau misalnya kalian mau nomor yang suka orderan fiktif itu boleh kirim ke komen aja, atau nanti kita bisa tuker-tukeran email biar nanti Mas Toro bukan Margen kasih tahu supaya kalian juga bisa simpen di Get Kontak atau di kontak kalian supaya kalian tahu kalau itu orderan fiktif atau enggak, meminimalisir lah setidaknya. Oke, salam satu aspal. Wah, udah ngalur ngidul ini, udah orderan keberapa nih Mas? Ini video ini juga banyak banget ke KFC-nya. Benar-benar gacor sekali KFC ini, atau memang akun Mama Toro ini akunnya KFC yang diprioritaskan untuk ke KFC gitu loh. Karena sebelumnya itu Mas Toro bukan Margen seringnya ke Ricis gitu loh. Ini udah berapa kali saya edit video kok kayaknya nggak ada sih ke si Ricis ke bestie-bestinya Mas Toro bukan Margen. Biasanya kalau ke sana Mas Toro bukan Margen tuh suka digodain sama karyawannya itu karena bawa kamera ngevlog. Ya tapi apapun itu nggak apa-apa deh selama Mas Toro bukan Margen masih bisa tupo, jadi nanti kita bisa ke Samangko. Hai. Dan ini juga salah satu pemukiman warga yang gak kelihatan dari luar gak sih guys? Tadi kan kalau dari jalannya aja kayak nggak mungkin banget ada banyak perumahan di sini. Rupanya padat juga. Wah ini Perum Bukit Galang Permai nih di Batu 12 arah Uban sebelum Smack kalau nggak salah ini.
Masuk lagi sekarang ke es coklat bahagia ini. Kalau kalian minum coklat ini kalian langsung ngerasa bahagia. Jadi kalau kalian lagi galau, lagi sedih, lagi susah move on, lagi gamon, sok cobain es coklat bahagia ini, dijamin bahagia. Amin. Karena kalau dipikir-pikir, ini kan es coklat ya, dan coklat itu kan mengandung apa tuh namanya, vitamin ya, atau hormon atau apa? Kok hormon sih? Ya pokoknya gitulah, dia tuh mengandung endorfin itu tadi, dimana endorfin ini kan salah satu penyebab kita bahagia gitu loh. Jadi kalau kalian minum es coklat ini sudah tentu kalian pasti bahagia walaupun masalah kalian belum selesai. Ya setidaknya kalian bisa lebih rileks lah gitu dalam menghadapi segala cobaan dan juga ujian. Sudahlah, entah apapun yang saya omongin ini, maafin lah ya. Ya udah pokoknya sampai di sini aja saya ngomongnya karena saya juga nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kalau mau diceritain lagi tentang pengalamannya Mas Tora bukan Margen tuh kayak banyak banget. Jadi kayaknya saya sambung di video selanjutnya aja. Oke, selamat menikmati video ini. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip biar channel ini berkembang. Terima kasih. Wah, ini bagus nih, guys. Jembatan Seicarang menuju Senggarang ini loh. Ini kalau misalnya dibikin video sinematik, cakep banget. Pakai video sinematik, terus diedit agak slow, terus dikasih deh kata-kata. Jadi deh konten buat di TikTok. Wah, si merah kita ini, si merah yang membersamai perjuangannya Mas Tora bukan Margen nih. Semangat terus ya merah. Oke, mari kita balik ke markas. Masuk lagi KFC. Gacor kali KFC nih. Mas Toro bukan Margen pun full senyum. Cailah senyum-senyum mas. Ya pokoknya hari ini alhamdulillah banget guys bisa tupo. Cuaca pun cerah, orderan melimpah. Pokoknya alhamdulillah.
Karena udah tupo kecil, Mas Toro bukan Margen pun memutuskan ini orderan yang terakhir untuk siang ini. Seperti biasa, setelah ini dia akan nganter, habis nganter dia pulang untuk makan. Nanti habis maghrib dia berangkat lagi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih kalian masih terus mendukung channel ini walaupun kami bukan siapa-siapa kalian. Terima kasih. Dan walaupun gak ada manfaatnya buat kalian. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih support video ini sampai habis. Sampai kapanpun teruslah support kami. Kami tanpa kalian tuh apa sih? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita-cerita keren dengan Mas Toro bukan Margin juga. Kalian sehat terus, semangat terus, dan bahagia terus. Bye-bye. Assalamualaikum.